Yeni ya. Dengan Mbak siapa? Yesi. Yesi. Ada yang bisa saya bantu? Bu, di daerah lipatan sama alat kelamin saya ini kok gatel. Oh iya, gatel. Oh iya. Sebelumnya saya kenal dulu deh. Namanya siapa Mbak? Yesi. Yesi. Kemudian umurnya berapa? 16 tahun. Masih sekolah nggih? SMA. Oh iya, SMA. Kemudian alamatnya? Di Wonogiri. Wonogiri. Oh iya. Ini sebelumnya sudah pernah menstruasi atau baru menstruasi? Sudah dari SMP. Oh, sudah dari SMP sudah nih. Berarti menstruasi pertama SMP ya. Kemudian kalau pas menstruasi sering pusing, kunang-kunang, terus nyeri perut mboten? Nyeri perut. Nyeri perut ya, tapi nyeri perutnya tidak yang sampai parah tidak bisa beraktivitas? Mboten, masih bisa menjalankan aktivitas ya. Oh iya. Ini diperiksa dulu ya, saya periksa dulu, kemudian saya lihat dulu untuk daerah kewanitaannya pada saat pada kelaminnya ya. Silakan. Mari silakan duduk. Ya, ini tadi sudah diperiksa ya, Mbak Yesi ya. Untuk tensinya bagus 110, kemudian nadinya bagus nih 86, kemudian untuk pernafasannya juga bagus, suhu tubuhnya juga normal ya Mbak ya. Tadi setelah diperiksa memang di daerah lipatan paha itu merah-merah, kemudian terasa agak panas nih. Iya, kemudian di daerah vaginanya atau kelaminnya memang juga merah-merah seperti bekas habis digaruk seperti itu nggih. Jadi memang pada saat menstruasi itu diperlukan yang namanya personal hygiene. Personal hygiene itu kebersihan menyeluruh nggih, biar tidak terjadi seperti infeksi, iritasi seperti itu. Biasanya kalau menstruasi untuk kebersihan atau personal hygiene-nya bagaimana? Ya mandi biasa gitu. Oh, mandi biasa, mandi pembalut seperti itu nih. Untuk pada saat menstruasi satu hari itu ganti pembalut berapa? 2 kali. 2 kali, ya. Karena untuk personal hygiene itu, untuk kebersihan itu ada beberapa faktor ya Mbak. Untuk penampilan itu kalau orangnya penampilannya bagus, bersih, berarti kebiasaan untuk personal hygiene-nya itu juga bagus sehariannya. Kemudian faktor sosial itu juga berpengaruh ya. Faktor sosial itu kelompok-kelompok sosial yang ada di sekitar jenengan. Kemudian dari keluarga juga, biasanya kalau anak-anak yang dimanja atau masih dibantu orang tua itu memang cenderung kurang seperti itu ya. Kemudian untuk pengetahuan ini juga berpengaruh. Kalau pengetahuannya bagus itu untuk kebersihannya biasanya hasilnya juga bagus. Kemudian budaya yang ada di lingkungan jenengan itu faktor-faktor kebiasaan membersihkan diri itu setiap daerah kan berbeda-beda ya. Kemudian untuk kebiasaan membersihkan, mengganti pembalut itu juga sangat berpengaruh ya. Kemudian untuk kondisi fisik jenengan pada saat menstruasi, kalau jenengan juga pas sakit, itu nanti juga berpengaruh terhadap kebersihan jenengan seperti itu. Kemudian untuk area indikator yang harus dibersihkan itu jenengan sudah paham belum? Daerah kewanitaan. Oh iya, saya jelaskan menyeluruh nggih. Untuk indikatornya, untuk pas kebersihan itu yang pertama wajah itu kan daerah sensitif, apalagi untuk perempuan pada saat menstruasi itu biasanya jerawatan seperti itu, nggih kan berminyak seperti itu. Kemudian untuk rambut itu pada saat menstruasi cenderung berminyak, menjadi lembat, jadi ketombe, itu juga harus dibersihkan 2 hari sekali seperti itu. Kemudian kebersihan daerah kewanitaan. Kemudian itu kan kalau saat menstruasi atau pada udara yang panas, lembab, itu kan
daerah kewanitaannya juga lembab, berkeringat, kemudian biasanya menimbulkan bau. Kalau sudah berbau nanti bisa menimbulkan penyakit pada daerah kewanitaan, ya. Kemudian untuk pakaian, untuk udara yang lembab, kemudian panas, itu disarankan untuk memakai pakaian yang menyerap keringat, seperti bahannya bahan kaos seperti itu. Kemudian memakai untuk celana dalamnya, kemudian celana itu diusahakan yang bahannya menyerap seperti kaos, kemudian pembalut itu diusahakan yang tidak berwarna, tidak berbau, ada parfumnya seperti antiseptik seperti itu, kemudian dipilih yang menyerap, yang bahannya menyerap seperti itu, karena pada saat menstruasi keluar gumpalan darah itu biasanya nanti menimbulkan bakteri, kuman seperti itu, Kemudian untuk kebersihannya di rumah pripun untuk pada saat menstruasi? Ganti pembalut lagi biasa. Oh iya. Jadi untuk keseluruhannya, saya menjelaskan untuk keseluruhannya, untuk kebersihan personal hygiene itu muka atau wajah itu nanti dibasuhnya 2 sampai dengan 3 kali pakai sabun dan muka yang biasanya dipakai seperti itu, Kemudian keramas nanti 2 hari sekali, biar tidak menimbulkan ketombe seperti itu. Kemudian mandi tentunya sudah 2 kali, pagi sama sore, kemudian ganti pakaian. Kemudian memotong kuku, membersihkan kuku, tidak usah menunggu sampai panjang. Ketika sudah waktunya memotong kuku langsung memotong kuku. Kemudian cuci tangan sebelum memegang dan setelah memegang daerah kewanitaan atau vagina itu cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir seperti itu, Kemudian untuk membersihkan daerah kewanitaan sudah bisa? Sudah. Nanti dibersihkannya dari depan ke belakang, ya. Oh, iya. Jadi dari vagina atau dari kemaluannya itu nanti ke belakang ke anus seperti itu. Jangan sampai kebalik, ya. Jangan dari anus ke depan, tapi yang benar dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan seperti itu, biar tidak terjadi kuman yang di belakang nanti masuknya ke vagina seperti itu. Jadi yang benar dari depan ke belakang seperti itu, ya. Kemudian pembalut, jangan menggunakan pembalut yang ada parfumnya, ya. Jadi menggunakan pembalut yang tidak ada parfumnya, tidak berwarna. Jadi diusahakan nanti yang benar-benar menyerap darahnya itu maksimal. Jika terjadi gumpalan segera ganti, sehari 4 sampai dengan 5 kali, ya, untuk ganti pembalutnya. Kemudian mencukur bulu kemaluannya biar tidak lembab. Jadi setelah menstruasi langsung dicukur biar tidak terjadi lembab dan tidak menimbulkan bakteri. Karena untuk personal hygiene atau kebersihan yang tidak tepat itu nanti dampaknya iritasi, kemudian infeksi, kemudian bisa kanker leher rahim seperti itu, sampai dengan kemandulan, tidak bisa mempunyai anak seperti itu, jadi harus benar-benar diperhatikan. Kemudian itu dampaknya juga penjenengan secara psikososial. Kalau penjenengan tidak nyaman, itu nanti penjenengan beraktivitas juga tidak nyaman seperti itu. Untuk yang ini tadi nanti lebih ditingkatkan lagi saja untuk personal hygiene-nya di rumah seperti itu, ada yang ditanyakan lagi? Belum cukup, Bu. Sudah, ya. Nanti kalau ada keluhan silahkan datang ke sini lagi. Ngoten, nggih? Izin pamit Oh iya, terima kasih.